Negana magkukoy pa anak takkalupa rito matonna. Egana anak magkukoy kurang ajar rito matonna. Egana anak palupa dan nalis sama orang tuanya. Yang mau tukirut tu deceng karena doanya mama. Yang mau tukirut tu deceng karena doanya bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap panitia dan pengurus Masjid Miftahul Jannah Pasar Sentral Tanru Tedong, beserta dengan seluruh para orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus ibu-ibu di belakang yang masih mapangewang. Ini bisa kan urus. Masalah kuota atau masalah, insyaallah kita doakan mudah-mudahan insyaallah semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tusyukur sima puji dan rigangka lorisi raja ngenna fung Allah taala nasabang kamuan sikit na wiring umru malampi niat tubuh majappa. Nah sehingga kepada engkau siki hadire untuk laksanakan peringatan Isra Mirajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2024. Mudah-mudahan insyaallah hadire kita ieu nie udingi pung Allah taala nawaleki nasaba apalam maraja. Uding insyaallah peringatan Isra Miraj tayu nie na udingi jaji na panonnoy pung Allah taala baraka na ritan rutilo. Mudah-mudahan insyaallah baraka na Miraj tayu nie na udingi jaji punai la sana pangede pung Allah taala. Karena di dunia ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau maka cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah punya mau, jikalau Allah punya kehendak, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nabi Adam alaihi salam anu degaga nagiling engka naulelo na pung Allah taala. Nabi Idris alaihi salam adalah manusia yang pernah 2 kali meninggal. Benenge elok na Nabi Idris na mungkin tidak akan bisa terjadi. Begitupun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabaha. Benenge elok na nabita, nadek nuli kejadian.
Tapi lokna pun Allah Ta'ala bisa kejadian. Maka Allah lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah lengan yang maha dahsyat, luar biasa. Magina luar biasa, dia tamakal. Kenapa? Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, perjalanan pada saat itu perjalanan yang sangat cepat ketika naik onta atau naik kuda. Kalau berjalankan pada saat itu mungkin perjalanan 1 bulan. Kalau ingin berjalankan melalui seperti itu. Tapi dia nagenne siun. Maka ayat ini dimulai dengan kata-kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Menurut ilmu tafsir ketika ada ayat ya rega surah yang dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu akan menjelaskan tentang keesaan Allah. Baku cocoi ternyata subhanalladzi asra. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya lailan dena genne siwunni. Dipalalangi nabita. Maka subhana. Ya latonia gurung idi narkomita ki kejadian yang sangat luar biasa. Bacangi subhanallah. Mita kita tahu de gaga jarinna na tomopi bacangi subhanallah. Mita kita tahu de gaga jarinna de gaga ajena na tomopi bacangi subhanallah. Mita kita tahu de gaga jarinna de gaga ajena de to gaga ulunna na tomopi lari ki. Pak setannya tuh. Jangan subhanallah. Bacangi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka makuasana pun Allah Ta'ala. Kenapa Rasul diperjalankan? Maka dipalalangi nabita. Karena pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gunda gulana, punai masalah, dalam keadaan berduka, dalam keadaan berduka. Bahasa Indonesianya berduka, bahasa ugina masusa, bahasa bulukumbana pada. Lemon pada. Dalam keadaan berduka, dalam keadaan punai masalah. Apa hikmah dibalik kisah ini? Degaga rupa atau degaga masalahna? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh malaikat na punai masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni segala dosa-dosanya na punai masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah na punai masalah. Apalagi ini rupa tawe pasti punai manangi masalah. Tapi menurut survei yang terbaru, yang paling banyak masalahnya sekarang cale. Minta maaf kalau ada cale. Ada cale? Degaga rupa tahu punai masalah. Tapi apa sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika punya dia masalah? Ternyata Nabi Muhammad bermunajat di hadapan Allah. Melau petunjuk kepada Allah, ya Allah berikan aku petunjuk. Mudah-mudahan dengan masalah ini engkau angkat sapunya derajat. Umatna nabita, sikap yang terbaik, adab kami nama kesing, adab kami nama kanja, nareko pun naiki masalah, minta petunjuk sama Allah, jangko salahkan orang lain. Betul? Kadang kita manusia nareko pun naiki masalah, tetangga tak dipersalahkan, gara-gara Yanu, mana gara-gara Yanu? Gara-gara Jokowi. Mana kayak gara-gara Jokowi? Tidak ada urusan. Betul? Jadi jangan salahkan orang lain, koreksi dirimu. Apakah engkau sudah bermunajat di hadapan Allah? Apakah engkau sudah bertaubat di hadapan Allah? Apakah engkau telah berminta kepada Allah? Apakah engkau telah bertasbih memuji Allah? Apakah engkau telah bersalawat kepada Allah? Apakah engkau pernah beristighfar di hadapan Allah? Kapan tidak? Salahkan dirimu karena kau tidak sujud di hadapan Allah. Hebat nadoro subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba di sebelah kanan, ini sebelah kanan. Sebentar ditengah ya. Coba. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula illa billah
billahil aliyil azim. 83. Ini coba di tengah. Coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aula wala quwata 90,5. Oke, yang terakhir, ibu-ibu mekoki, diam. Bapak-bapak. Ya, coba bapak-bapak ya. Jangan ibu-ibu, coba. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil alim. Oh, 110. Intervensi panitia. Subhanallah. Amin. Punai masalah dan kau salahkan orang lain, tapi koreksi dirimu. Apakah sudah beristighfar? Kemudian Rasul ketika punya masalah, sikapnya dia bermunajat di hadapan Allah sambil meminta petunjuk. Puang, gana masalah kulang puang. Jauhkan dari segala masalah, hanya engkau yang berikan kemudahan. Ada orang selalu jalur yang spesial, hanya jalur kepada manusia, dia tidak pernah meminta jalur kepada Allah. Jalur yang terbaik, jalur yang tercepat adalah meminta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kekuatan sehingga Allah memberikan jalan yang terbaik. Amin. Kemudian agama salana nabita. Ternyata yang pertama, keluarga yang sangat dicintainya meninggal hampir bersamaan. Yang pertama, Amurena nabita mati. Yang menjaga Rasul, memperjuangkan Nabi, yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kematian, yang membesarkan Rasulullah di masa kecilnya sampai dewasanya, meninggal. Yang paling sedih, Amurena nabita mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Siapa namanya? Abu Gosok? Abu Tholib. Nyaro? Dena Amurena nabita, meninggal lagi istrinya Rasulullah yang membiayai, yang memprovokasikan, yang menjaga Nabi Muhammad, yang rela habis hartanya demi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah supaya dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pelosok umat. Siapa istri pertama Rasulullah? Siti Hadijah mati toy. Maka Rasul dalam keadaan bersedih. Apa hikmah di balik kisah ini? Umatna nabita, mesti disadari. Degaga melo tobatur lebot na yelino. Lo mana ki mate, tomatandre jabatanna mate, degaga jabatanna mate, Amurena nabita mate, Bainena nabita mate. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan dunia, maka tidak ada yang kekal. Kaya miskin semua sama di hadapan Allah, pasti mati. Matandra jabatan, degaga jabatan mati, makunrai mati, urwane mati, ustase mundripi. Iya kan ceramah. Tapi semua telah diatur oleh Allah. Intinya nasa nabita na rekomelo kina sa salama hanya dua golongan pada cengi. Aga ya roh. Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu sunni kima sempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasal sunat. Neka jahat sama tetangga. Nggak baik sama orang lain. Bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat. Ada orang rajin tahajud. Tapi raja pagosi. Betul, tandre itu ada pagoroh. Beto gaga. Ni gamak kada. Konyeon ron. Subhanallah. Maka mestinya yang menentukannya di akhir kehidupannya. Apa di akhir kehidupannya? Apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah?
na paguru kian regurutta, makanya na rekusujud pacapurangi, dena marigaga lampi-lampeki kurusujutta, na kemilauri pung Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doanya. Engkau doanya? Aga doanya bismillahirrahmanirrahim. Acueki bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ulangi. Jalan kotek dulu. ulangi. Allahumma yassir wala tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan aku kemudahan, jangan Engkau berikan kesusahan. Apa hubungannya Ustaz, kemudahan dan kesusahan? Iya, karena demi Allah ketika menghadapi sakaratil maut, disitulah puncaknya setan ingin menggoda manusia supaya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tia keherangi, jangan heran narikungkan tahu di pamadang, di te kesina sempadanna, bagusnya solatnya luar biasa sedekahnya. Tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena digoda oleh setan. Maka kata Nabi, ketika menghadapi sakaratul, kau minta sama Allah supaya dimudahkan perjalananmu. Bagaimana caranya dimudahkan? Kata Nabi, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Wapuang, kuale pak barakana bacaan surah Yasinku. Narekomelo kicabu nyawana toto aku kicabu, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh bakal dosanya berguguran, barakana surah Yasin. Bacangan nih. Tapangka salah paham. Berarti ada surah Yasin Ustaz, surah untuk mati. Tidak, cuman diale barakana. Apa ya surah Yasin bukan hanya kematian. Bukan hanya kematian. Apa ya ini nampak baca surah Yasin kapato mate. Baru kita lihat ada orang mati identimi Yasin mate. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah baca surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah ku hadapi ini bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah baca surah Yasin. Apalagi ibu, banyak masalahnya itu. Masalah pertama hari sana depan Henry malipuno sih. Masalah yang kedua cicilan depan lunas, pusing lagi. Masalah yang ketiga anak-anak melo iboting. Dena jadi masalah. Yang jadi masalah bapak na loto. Bacangi surah Yasin. Ada tisu. Jadi punai masalah baca surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah baca surah Yasin. Ada anaknya nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ada penyakit, ada garinta, ada lasata seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Menghadapi sakaratil maut, bacakan surah Yasin. Gitu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajai. Betul? Tidak mungkin Yasin lunas. Baca surah Yasin, aja aku beri. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawat. Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Kisahnya Nabi Muhammad dalam keadaan gundah gulana karena pamannya meninggal amrena nabitta. Maka langsung Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail untuk menjemput kekasihnya Muhammad karena dalam keadaan gundah gulana. Masya Allah. Maka langsung perintah, ya Jibril, kau jemput kekasihku. Maka datang malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau dipanggil ketemu dengan Allah. Nigan harus tidak merasa bahagia yang memiliki langit, bumi beserta dengan isinya.
yang memiliki segalanya, intan dan yang kita miliki adalah miliknya Allah. Diundang langsung ketemu dengan Allah. Siapa yang tidak merasa bahagia? Kita diundang saja ceramah sama Pak Gubernur. Nah luar biasa banggai. Berbicara di depan Pak Menteri, luar biasa banggai. Baru manusia yang undang, luar biasa bangga. Bagaimana kalau Allah yang undang? Betul? Bagaimana mau diundang sama Allah? Mati no? Dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah. Maka dipalana ni Nabita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka diperjalankanlah Rasul dari sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua, ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Manusia terganteng di dunia. Ya Nabi Yusuf ketika dikeluarkan dari rumahnya, itu ibu-ibu tidak sengaja nairis tangannya. Saking geretak naruh Nabi Yusuf. Hebat naruh. Mau lihat bayangannya? Mau lihat bayangannya? Pandang wajahku. Kalau mau. Astagfirullah. Dari langit ketiga naik langit keempat. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha kanita Nabi tak banyak dilihat oleh Nabi. Tapi susah, tidak usah dijelaskan semua. Ada dilihat oleh Nabi seorang manusia. Wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Kemudian didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umat Muhammad. Orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya. Kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Weh, subhanallah. Ini Pak berjamaah. Geretak apakah? Kesip apakah? Nanti di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan jabatannya. Nanti di padang mahsyar ada orang disibukkan dengan hartanya. Justru ada dimuliakan oleh Allah. Siapa orang-orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid? Diusahakan lau kita berjamaah di masjid. Kutu. Minta maaf. Kenapa nggak meraja? Ustadz, mega urusu. Ketidakadaan manusia tidak punya kesibukan. Punya mana sibuk tahu Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu loro. Tidak bisa datang di waktu loro, datang di waktu asara. Tidak bisa datang di waktu asara, datang di waktu magharibi. Tidak bisa datang di waktu magharibi, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Lebih mati. Subhanallah. Magai. Barakana berjamaah. Bisa saja Allah kirimkan bala di Tanru Tedong. Bisa saja Allah kirimkan mungkin musibah di Tanru Tedong. Tapi ada orang berjamaah di masjid. Ada orang menghidupkan jamaah di masjid. Maka Allah jauhkan bala itu. Artinya apa? Dengan berjamaah di masjid bisa jadi tolak bala. Subhanallah. Tolak bala yang terbaik berjamaah di masjid. Hebat nar. Apalagi subhanallah. Masjid tak cantik pakah. Tidak ada lagi AC-nya full. Ukina mesang lawung. Bapak panitia. Subhanallah. Masjid Miftahul Jannah. Betuan nagaru. Pak buka na suruga. Jadi kalau kita pintu matama nih masjid Miftahul Jannah. Subhanallah. Hebat naru. Magai mabaraka jama-jamange. Magai makesing atau ngenge. Magai nalomolomi yang ipung Allah Ta'ala jama-jamatta. Barakana berjamaah. Bisa saja Allah kirimkan mungkin sakit. Tapi karena kita berjamaah di masjid, Allah jauhkan sakit itu. Bisa saja mungkin anak-anak tidak baik. Tapi orang berjamaah di masjid, bisa saja Allah kirimkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Pertama dilihat oleh Nabi, ada bercahaya wajahnya. Yang kedua, ada lagi dipetik. Petik biji itu 1, tumbuh menjadi 700. Dipetik lagi menjadi 1, tumbuh menjadi 700.000. Makutani si Nabi Muhammad. Malaikat Jibril
Apa itu? Berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah gambaran umat Muhammad yang pernah sedekahkan hartanya di jalan Allah secara kasat mata na pesui sedih, tapi justru Allah ganti menjadi 700. Sedekaki. Subhanallah. Hebat naruh. Maka dia papasan na Andre Guruta. Berpesan Andre Guruta. Benengnya na rapi ko ulang miraj. Bisandanya engkau mendapatkan bulan miraj. Nah tidak ada sama sekali di massedekang. Desi segagaw di massedekang. Maka ala ko golla si sinru. No malangi bere-bere. Mancagi dito pasedekang. Malopur yun na pong Allah Ta'ala. Barakat na miraj Subhanallah. Saking istimewanya berdoa Nabi Muhammad untuk mendapatkan keberkahan bulan Rajab. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Jabah wa Syabban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, wa Syabban pada bulan Syabban, wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami Allah sampai pada bulan Ramadan. Bahagia yang tidak mendapatkan bulan Ramadan. Siapa yang tidak menangis ketika mendapatkan bulan Ramadan? Maka ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Dimulai pada bulan Rajab supaya kita berhati-hati untuk mendapatkan bulan Ramadan. Dengan sedekah Allah muliakan sedekah. Dengan sedekah Allah dekatkan hatimu dengan Allah. Dengan sedekah Allah berikan kemudahan dari segala sesuatunya. Dengan sedekah Allah sembuhkan sakit. Maka ni nabita. Ia rawaram parangi telu mihak nak kuidi itu. 3 hanya kata Nabi itu harta kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan. Ilomi dipakai manre. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kesehat Andre memang ni. Kenapa hanya harta mau dimakan? Andre memang ni konro, coto, jalan kote. Kenapa hanya harta mau dimakan? Alhamdulillah. Bahkan kata Nabi sedekah paling cepat diterima pahalanya. Sedekah dengan makanan. Jadi makasih itu nada kolok mas sedekah. Sedekah dengan makanan. Kemina makasih Pandre Ustaz Apalagi to bulu kumba kasih. Nah dia ko pura mandri. Mengerti ko bos. Magalau mo po. Alhamdulillah. Pertama harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi beli memang pakaian beli. Mahal Ustaz, tidak apa-apa. Dia nak kena duitku cicil mi. Tanja cicilan. Cuman saya peringatkan bagi perempuan kalau kita membeli pakaian yang cukup, ya gena Pak biasa kau te pakaian nama kundre biasa deh na gena na panrasa ki diurane termasuk Ustaz yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Window ketemu di atas, iritai madosa ki de diritai najai. Bocor soal. Nah, maka tutup aurat. Bapak Nas sampaikan kepada mana tutup auratmu. Demi Allah biar bapak ahli tahajud, biar saya penceramah, tapi ada istrinya tidak menutup aurat, alamat kecelakaan. Seorang bapak penceramah, seorang bapak ahli ibadah, tapi ada anaknya tidak menutup aurat, alamat kecelakaan. Maka sampaikan mana tutup auratmu, menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Tapi ada bapak curhat, Ustaz, ada istriku berapa kali aku sampaikan tutup aurat, tapi dia nelo tutup aurat. Bagaimana mi? Kalau ada istri tidak menutup aurat, hashtag 2024 ganti. Kalau mau apanya mau diganti? Wajunna, tanya taunna, lo kan demo. Betul? Nah, tutup aurat. Itu akan menjadi tanggung. Pertama mau dimakan, yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga hanya ingin disedekahkan satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Boleh menabung uang di bank, tapi tabungan sesungguhnya berapa persen kita sumbangkan untuk masjid, berapa persen kita sumbangkan untuk fakir miskin, itu tabungan sesungguhnya. Maka dia laugi, dia pegang tahu sugi nama labo, gili mencaji kasiasi. Ada mutaj egana tahu sugi nama seke, gili mencaji kasiasi.
Aja mutaja ngelemu sogi napa ku masredka, tapi asredka ku supaya sogi ku. Ush. Subhanallah. Magana panan runtui. Alhamdulillah. Maro, Andre guru tak maka apa? Maka belanjakan hartanya di jalan Allah supaya Allah tambahkan hartanya di jalan Allah. Ustadz, berapa nih kita sumbangkan sesuai kemampuan? Kalau memang hanya 2.000, ya naruh bawang. Tapi 2.000, 2.000 tidak lama menjadi 5.000. 5.000 tidak lama menjadi 100.000. 100.000 tidak lama naik menjadi 100. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Apa kamu tahu Pak, namun 2 sebu terasa berat, kikir dalam pahujam batang. Subhanallah. Dengan sedekah Allah mudahkan segalanya. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Saya mau tutup dengan kisah ini. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai jam berapa? Belum. Nah, belum. Nah, sampai 5 menit lagi ya. Setengah jam lagi, Bu. Acca tuh Bapak. Subhanallah. Bapak Haji. Iya, menyama puang. Ada pantun untuk Bapak. Jalan-jalan ke Bulukumba. Jangan lupa ke Pantai Bira. Bapak Haji berkumis tipis. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu dong 100. Agak lomobo. Ya, baik. Jaga konsen suara saya. Masih banyak agenda. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang tamu anak muda. Bertamu ke hadapan Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Maka ki Ibrahim insyaallah saya datang di rumah ini. Maka memang nih bilang minggu depan serencana mau menikah loka botting. Nah magai kundang ki Ibrahim datang doakan Kak. Berkata Ibrahim tajang nyolok tunggu dulu agenda. Dilihat agendanya kosong memang minggu depan. Harus pada digendakan. Minggu depan, berkata Ibrahim, insyaallah saya agendakan minggu depan, saya datang di pestamu. Pulang itu anak muda. Dia namanya telisona anak muda, datang lagi seorang tamu tadi undang. Mabir selang ko Ibrahim, di bulana. Assalamualaikum Ibrahim, waalaikumsalam. Niga ini. Bilang saya tamu tak. Bilang tamu siapa, tidak pernah kebaku janji. Bilang cocok saya tamu tadi undang. Siapa? Bilang saya adalah malaikat. Bilang malaikat siapa? Bilang saya malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Langsung maseling Ibrahim. Baralona mate. Berkata Israel tidak. Hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya? Ibrahim. Kamu tahu tidak yang baru-baru datangi kau tadi? Semoga yang datang baru-baru tadi. Oh iya. Ada tadi datang anak muda. Dia datang di sini. Insyaallah minggu depan katanya mau menikah. Dan kalau tidak ada halangan saya datang di pestanya. Berkata Israel. Cocok Ibrahim. Menurut catatan manusia, minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah, besok tiba masa ajalnya. Berkata Ibrahim, kasih. Nah dia pernah pura boting. Berkata Israel, niga suruh terlambat boting. Bahaya naikum ke terlambat boting. Berkata, oke. Perhatikan. Berkata Ibrahim, kasih. Nah dia pernah pura boting. Bisakah ditunda Israel? Karena 1 minggu itu dia namita. Berkata Israel, kau elona rupa tahu bisa saja ditunda, tapi elona pun Allah Ta'ala tidak bisa ditunda. Ketika tibanya masanya ajal, faiza jaa ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Ibrahim, ya kau perintah boleh ripung Allah Ta'ala, harga mati, samidna wa ta'na. Saya mendengarkan dan menaati, silakan laksanakan perintah boleh ripung Allah Ta'ala. Pergi malaikat Israel. Setelah besoknya, tidak ada pengumuman. Sampai lusanya, tidak ada ambulans lewat. Artinya dia gagal tanda-tanda kematian. 3 hari tidak ada mati. 3 hari 4 mati tidak ada. Sampai 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim sambil memberikan salam. Salama. Barakallah. Sambil berkata dalam hatinya, magina dia mati ya. Nah, menurut informasi mati. Apa hendak terjadi? 1 tahun belum mati-mati. 2 tahun punya anak. Sampai umurnya 60 tahun. Baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir. Nabi Ibrahim ketemu kembali malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel. Malaikat Israel. Pak baleang ko? Bale-bale ko?
Kenapa baru-baru tiba langsung berkata kepada saya, bahasa kita ini, bahasa kita. Ibrahim, Israel, kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi? Oh iya. Dia itu umurnya 60 tahun. Iya. Nah dia itu kau katakan beberapa tahun yang lalu. Kau katakan katanya besok mau meninggal. Tapi ternyata sampai umurnya 60 tahun. Apa hendak terjadi? Berkata Israel, tunggu Ibrahim, ku jelaskan kau. Ada latar belakang sebelumnya sehingga terjadi seperti itu. Artinya jangan kau langsung justifikasi kenapa begitu. Koreksi dulu. Bahasa agamanya tabayun. Bahasa gaulnya check and recheck. Jadi jangan langsung menjustifikasi orang. Ini manakah? Ini kita ini pintar sekali menilai orang lain. Tapi dia tidak mampu menilai dirinya sendiri. Mati gajah di rumahnya. Tidak tahu. Tapi mati cicak di rumahnya orang dia tahu. Semua dijelaskan. La sota. Betul? Bali bulanan meli kipas angin alena tak putara. Bali bulanan meli oto alena naik ambulans. Bali bulanan naik umroh alena mati. Umpanya, tapi tidak ada di Tanjung Tidung. Ikut mas kada. Sanyanya. Bapak yang bilang. Dijelaskan. Jelaskan Israel Ibrahim. Itu anak muda ketika dia pulang dari rumahmu. Ya dulu tahun yang lalu. Ketika dia pulang dari rumahmu. Dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan di jalan. Terus masih bebuana. Timbul rasa ibanya. Agak bahasa Tanjung Tiduna. Masih mau bebuana. Masih bebuana. Masih bebuana. Terus. Maka dia karena timbul rasa ibanya. Dia beli roti itu anak muda. Ibrahim. Terus. Dia beli itu roti anak muda. Nak kasihkan itu nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi? Sabalena malu puto. Nah bagi dua itu roti. Nah bagi dua itu roti. Kemudian dia makan sepotong. Nak kasih katongi sepotong itu nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Itu nenek-nenek sebelum dia terima itu roti. Dia bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, oh puang. Pemberakannya pas sedekah anak muda. Mudah-mudahan kau panjangkan umurnya. Arasnya Allah terbuka. Doanya diterima sang nenek. Karena dalam keadaan kelaparan dikasih. Ternyata dengan sepotong roti. Bisa saja tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Baru sepotong roti. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sa? Alhamdulillah. Di mana? Pesantrenku. Sementara kebutuhan mendesak. Semeng 250 sa. Ini mana mengerti. Kiringan ku rekenina. Alhamdulillah. Subhanallah. Dengan sedekah Allah memudahkan segalanya. Dengan sedekah Allah sembuhkan sakitnya. Maka kata Al-Quran, jangan pernah sama sekali engkau habis bersedekah. Kemudian tidak ada doa di belakangnya. Ajak sisa dan kepura sedekah. Kemudian tidak ada doa di belakangnya. Maka sedekahkan. Bulan Ramadan sudah mau dapat masuk. Sedekahkan atas nama orang tua. Sedekahkan atas nama ibu. Sedekahkan atas nama bapak yang telah meninggalkan kita. Yang berjuang menrela kita. Yang berjuang darah dan naya. Supaya kita lahirkan sampai besar. Negana makukui pa anak tak kalupa itu matonna. Egana anak makukui makurang ajar itu matonna. Egana anak pa lupa dan nalis sama orang tuanya. Yang mau tukiruntu deceng karena doanya mama. Yang mau tukiruntu deceng karena doanya bapak. Yang berjuang panas kepanasan, hujan kehujanan demi untuk mendapatkan keridhaan seorang anak. Supaya makesing ya anak-anak. Kata anak tak kalupa sedekahkan. Saya pernah tugas Ramadan di Mamuju, Sulawesi Barat. 10 hari Pak, hampir 200 juta masuk dana. Yang masuk atas nama almarhum almarhumah. Tidak ada atas nama anaknya. Almarhum almarhumah. 500 ribu, 1 juta. Almarhum almarhumah 1 juta. Semua atas nama orang tuanya yang telah meninggalkan. Kotonero, alero guru. Supaya bisa menjadi, insya Allah, menjadi pelindung nanti di dalam kubur. Hadirin wal hadirat sidang jamaah peringatan Isra Miraj. Allah lenge kolibot na yelino, Allah lenge cinampe mi. Akan ada masanya, akan ada waktunya kita akan menghadap di hadapan Allah. Nah degagaye, kita hidup di dunia hanya sebentar, ada kalanya dan ada masanya. Cinampe mi. Akan hitungan dunia, hitungan akhirat beda. 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur hanya 60, kurang lebih hanya 90 menit. Hitungan akhirat. Artinya begitu sangat singkat.
Naik di bawah dari Tandruteno menuju Pasar Sentral Pangkajene. Naik PT-PT, bayar tidak? Bayar. Berapa sekarang kau naik PT-PT ke Pangkajene? Di siapa? 25 ribu. Pertanyaannya ya kutiwi kidoi hanya 20 ribu. Dari Tandruteno ke Pangkajene. Bisa maki ga sampai. Wadini letu. Tapi dia talisu. Mage dia nagenna doi. Betul? Berapa pala Ustaz? 100 ribu, 50 ribu pi. Pertanyaannya kalau kita hanya bawa uang 50 ribu. Bisa maki pergi, bisa maki pulang. Tapi malupu ko lisu apa dia pura mandre. Artinya apa? Dari Tandruteno ke Pangkajene. Begitu perjalanan sangat singkat. Nah butuh biaya ratusan, jutaan, bahkan puluhan juta. Sesuai kebutuhan kita untuk menuju ke depan di sana. Pertanyaannya bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Pertanyaannya bagaimana perjalanan kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim? Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Yang tahu bukan Ustaz, yang tahu bukan saya, yang tahu adalah kita semua. Tidak mungkin ketika nanti ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tidak mungkin kita akan menjawab, man rabbuka? Kemudian kita menjawab, kamu nanya. No. Yang akan mampu menjawab, ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Pekko kan pala cara na Ustaz, nak kami banyak dosa. Beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah apabila dia habis solat, purima sempajang na baca rawit ketelu dendre, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan niat dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang. Nak dan pengimanan ni pung Allah Ta'ala kuritu. Amin ya Rabbal. Maka ketika habis solat beristighfar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, istighfar, Astaghfirullahaladzim. Engkau tawita pura Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung cung lutu. Toko joka pega, tudak koyolo, beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engka makada Ustaz malampe lade poncoki astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Engka si makada Ustaz malampe mopi poncoki si astaghfirullahaladzim. Engka si makada Ustaz malampe mopi poncoki si astaghfirullah. Engka si makada Ustaz malampe mopi odi mogaro astaga. Nega betuan na ya ro. Hanya sampai astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan Allah berikan kita kehidupan yang baik dengan istighfar. Allah mudahkan urusanmu dengan istighfar. Allah jadikan anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan istighfar Allah bisa saja Allah ampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rampi pung Allah Ta'ala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min darabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa dia menghadap dan di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana puang absarna kana makita wa sami'na kana marikalinga farji'na. Palip suka pung motoni cinam pemuna. Tapi yang rampi pung Allah Ta'ala, sesetna lemu sedia kegunanna karena kau diberikan kesempatan di dunia. Tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Haji Abdurrahman ya, beliau lah yang menghubungi, wasilah beliau sehingga saya hadir di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya Pak Haji, seluruh tomatuaku, saudaraku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah dari saya pribadi, kalau ada baik itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu mu'afiqil aqwamit thoriq, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.